Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari kelas 445A05 jurusan Ilmu Komunikasi. Di kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal terkait dengan topik yang sedang diperbincangkan, yaitu Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan, dan bagaimana teknologi ini mulai digunakan dalam dunia public relation atau hubungan masyarakat. Jurnal yang pertama, Artificial Intelligence in Public Relations Potential Benefits and Drawbacks atau kecerdasan buatan dalam hubungan masyarakat, potensi manfaat dan kerugiannya. Dari jurnal tersebut, penelitian ini membahas bagaimana teknologi AI telah mengubah cara kerja di bidang hubungan masyarakat atau public relations, baik dari sisi keuntungan besar yang ditawarkan maupun ancaman potensial yang muncul. Dari jurnal tersebut, ada beberapa poin yang menjelaskan tentang AI, yaitu yang pertama, ada manfaat penggunaan AI dalam PR, yang kedua, tantangan dan ancaman, yang ketiga, rekomendasi dan penggunaan etika. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat penggunaan AI dalam PR. AI membantu pekerjaan PR menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Beberapa penerapannya antara lain, yaitu ada manajemen hubungan pelanggan, yang dimana AI membantu memahami kebutuhan audiens dengan menganalisis data besar atau big data seperti perilaku online dan preferensi konsumen. Selanjutnya ada pemantauan media dan media sosial. AI dapat membaca ribuan komentar, posting, dan berita dalam waktu singkat untuk mendeteksi opini publik. Kemudian ada asisten virtual dan chatbot, digunakan untuk menjawab pertanyaan publik serta secara otomatis meningkatkan pelayanan 24 jam. Selanjutnya, manajemen krisis. AI mampu memprediksi potensi krisis berdasarkan pola data dan memberi saran langkah preventif. Kemudian ada analisis tren dan perencanaan strategi komunikasi, yang dimana membantu menentukan kapan dan bagaimana pesan publik disampaikan secara efektif. Selanjutnya, tantangan dan ancaman. Jurnal ini juga menyoroti sisi gelap penggunaan AI, yang dimana ada beberapa hal seperti isu privasi, yang dimana banyak data pengguna dikumpulkan tanpa izin yang jelas dan mengakibatkan atau menimbulkan risiko pelanggaran privasi. Kemudian, etika dan bias algoritma. AI bisa belajar dari data yang bias dan menghasilkan keputusan yang tidak adil. Selanjutnya, propaganda dan disinformasi. AI dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu yang merusak reputasi organisasi. Kemudian, ada rekomendasi dan etika. Penulis menyarankan agar organisasi membuat kode etik penggunaan AI di PR. Kemudian membentuk komite etika untuk mengawasi penerapan teknologi baru. Kemudian transparan dalam pengumpulan dan penggunaan data. Kemudian menyediakan pelatihan AI untuk staf PR. Kemudian melihat AI sebagai alat bantu bukan pengganti manusia. Kemudian kehilangan sentuhan manusia karena banyak pekerjaan digantikan oleh sistem otomatis, empati dan komunikasi interpersonal bisa berkurang. Selanjutnya ada kecemasan AI atau AI anxiety, yang dimana muncul kekhawatiran di kalangan profesional PR bahwa robot bisa menggantikan pekerjaan mereka. Kesimpulannya adalah AI membawa efisiensi besar bagi dunia PR, tapi jika tidak diatur dengan etika, bisa menimbulkan masalah besar bagi kepercayaan publik dan reputasi institusi. Selanjutnya, jurnal yang kedua, Using Generative Artificial Intelligence Tools in Public Relations, Ethical Concern and the Impact
the profession in the Romanian context, atau penggunaan alat kecerdasan buatan generatif dalam hubungan masyarakat, kekhawatiran etis dan dampaknya terhadap profesi dalam konteks Rumania. Jurnal ini meneliti bagaimana praktisi PR di Rumania menggunakan AI generatif seperti ChatGPT serta bagaimana mereka memandang manfaat dan masalah etika dari penggunaannya. Berikut ini ada beberapa hal utama yang dijelaskan dalam penelitian tersebut, yaitu yang pertama ada penemuan penelitian, yang kedua ada manfaat yang dirasakan, yang ketiga ada kekhawatiran dan etika, dan yang keempat kesimpulan saran. Kemudian temuan penelitian. 73,5% profesional PR di Rumania sudah menggunakan AI dalam pekerjaan mereka. 91,6% di antara mereka memakai ChatGPT. 92% merasa puas dengan hasil kerja AI karena membantu menghemat waktu dan menyederhanakan tugas-tugas rutin seperti menulis konten atau merancang strategi komunikasi. Kemudian 80% menganggap AI sebagai peluang besar, bukan ancaman bagi pekerjaan mereka. Selanjutnya, manfaat yang dirasakan. AI mempercepat proses kerja seperti menulis konten, membuat ide kampanye, menganalisis media sosial, sehingga membuat desain sederhana. Kemudian, mengurangi beban kerja juga. AI bisa memberi waktu lebih banyak untuk pekerjaan strategis dan kreatif. Selanjutnya, membantu dalam meriset publik dan analisis tren komunikasi. Kemudian kekhawatiran dan etika. Meskipun banyak manfaat, ada beberapa isu utama yang dikhawatirkan, yaitu yang pertama, kualitas hasil AI. Beberapa konten yang dihasilkan perlu diperiksa ulang oleh editor manusia. Yang kedua, transparansi terhadap klien. Apakah klien tahu kalau konten dibuat oleh AI? Yang ketiga, ketergantungan berlebihan. Ini akan membuat resiko menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas manusia. Selanjutnya ini ada etika dan keaslian, yang dimana penggunaan AI tanpa pengungkapan biasa bisa dianggap menipu. Yang terakhir ada bias data. Jika data pelatihan AI tidak seimbang, hasilnya juga bisa menyesatkan. Kesimpulan singkat dari jurnal tersebut, yang dimana AI generatif seperti ChatGPT sangat membantu pekerjaan PR, tetapi tetap membutuhkan pengawasan manusia dan transparansi etis agar hasilnya kredibel dan tidak menimbulkan misinformasi. Kemudian kesimpulan dari kedua jurnal tersebut tentang AI dalam public relation, yang dimana kedua jurnal sama-sama menunjukkan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI kini memiliki peran besar dalam mengubah cara kerja dunia public relation atau PR. AI bukan hanya alat bantu teknis, tapi sudah menjadi bagian penting dari strategi komunikasi modern. Dari sisi manfaat, AI membantu para profesional PR bekerja lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Teknologi ini dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk memahami opini publik, memantau media sosial, membuat konten otomatis, serta mendeteksi potensi krisis lebih awal. Banyak praktisi juga merasa AI membantu mereka mengurangi pekerjaan rutin, sehingga mereka bisa fokus pada hal yang lebih strategis dan kreatif. Namun, kedua penelitian ini juga menegaskan bahwa penggunaan AI tidak lepas dari resiko dan tantangan etika. Kedua jurnal tersebut sepakat bahwa AI tidak akan menggantikan peran manusia sepenuhnya dalam PR. Sebaliknya, teknologi ini sebaiknya dipandang sebagai alat pendukung untuk meningkatkan kinerja, bukan pengganti profesional komunikasi agar manfaatnya maksimal. Perlu ada kode etik, pedoman penggunaan yang jelas, serta pelatihan bagi praktisi PR supaya mereka bisa menggunakan AI secara bijak, transparan, dan bertanggung jawab. Dari kedua jurnal yang telah saya review, lebih kurangnya mohon maaf. Saya atas nama pribadi jika ada kesalahan kata, mohon maaf untuk sebesar-besarnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.